Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market akhirnya terkoreksi juga, walaupun nggak terlalu besar sih terkoreksinya ya, sebesar 0,93%. Dengan total market cap mencapai di 2,12 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia ada di 47.283 dolar. Jadi bisa dibilang nggak terlalu beda jauh sama kemarin ya. Itu merupakan penurunan sebesar 0,25%. Untuk Ethereum, dia malah meningkat tipis, ya, tapi tipis banget, hanya 0,03% dengan harga 3.376, BNB di 431 itu penurunan sebesar 0,49 dan seterusnya. Ya, jadi rata-rata sedikit terkoreksi, tapi ada beberapa seperti Luna dan Solana malah naik, ya. Terutama Luna nih, Luna malah new all time high. Memang secara momentum luar biasa sekali Luna ini ya. Nah, jadi sekarang kita akan lihat Bitcoin. Nah, untuk daily-nya kita dengan sangat jelas sesuai dengan pembicaraan kita kemarin ya. Dia masih reject oleh MA200. Jujurnya masuk akal. Kenapa? Karena RSI-nya sudah ya technically speaking udah sedikit overbought di sini ya. Udah keluar dari 70 ya. Maka dari itu ya makanya gue nggak saranin kemarin untuk beli saat waktu ngepump deket-deket MA200 ya. Karena siapa yang mau beli di resisten gitu kan. Nah, tetapi kita bisa lihat sekarang yang uniknya adalah dia malah sepertinya menemukan supportnya di MA20. Kemarin gua pasang untuk yang agresif itu kan di sekitar 46.000 nih ya, 46.164. Gua pikir dia akan lebih cepat turunnya. Ternyata enggak ya, dia bertahan cukup lama di sini. Nah, jadi ya mungkin ya yang agresif bisa digeser ya. Tapi intinya untuk detailnya nanti kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya, baru nanti fokus lagi ke TA. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Ya, ini berita yang lagi sedang cukup hangat di dalam dunia kripto, yaitu ada blockchain Project Ronin kena hack sebesar 590 juta USD worth of crypto ya. Dan lagi-lagi hackernya mendrain via bridge ya. Jadi bridge ini menjadi satu permasalahan yang cukup serius dalam dunia kripto ya. Kayaknya udah 3 kali atau 4 kali gue denger bridge yang kena hack ya. Nah, kali ini cukup besar, 173.600 Ether dan 25,5 juta USDC yang terambil ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini adalah salah satu attack terbesar dalam crypto industry ya. Kalau nggak kayaknya harusnya masuk top 5 deh atau jangan masuk top 3 ya. Di mana hackernya ini mencuri sebesar 590 juta US dollars ya. Besar. Tapi singkat gue masih lebih gede Poly Network ya, tapi ya mirip-mirip lah, dekat-dekat. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga ini komputer known as nodes operated by Axie Infinity Maker ya, Sky Mavis. Ini juga bisa dibilang dia itu yang mensupport si bridge-nya ini. Nah, jadi ini ada sebuah piece of software yang bisa membuat orang dengan gampang mengconvert ya intinya inilah apa namanya convert ke si Ronin Bridge ini. Nah, ini yang kena nih, ini yang kena hack. Nah, maka dari itu yang kena juga secara harga ya, yaitu adalah si ya Roninnya itu sendiri, dan yang kedua adalah Axie Infinity ya. Nanti kita bahas di bawah. Nah, bridge-nya ini seperti yang kita bilang tadi itu yang kena kuras itu sebesar 173.600 Ether dan 25,5 juta USDC ya. Nah, bridge ini terjadi pada tanggal 23 Maret tetapi baru ketahuan pada Selasa lalu gitu ya. Nah, jadi ya bisa dibilang bridge ini cukup bermasalah ya. Kalian sudah di news aja kayaknya gue udah bahas kayak 2 kali atau 3 kali gitu ya, di mana ada bridge yang kena hack gitu. Nah, kali ini bridge-nya kena hack-nya nggak kira-kira ya. Nah, alasannya kenapa sih bridge ini cenderung sering kena gitu? Karena kenapa? Banyak bridge ini nggak ada auditnya. Tuh. Nah, itu satu, nggak ada audit. Terus yang kedua, nggak jelas siapa yang menjalankan si validator node-nya gitu nih. Jadi si identitas dari validator nodes-nya itu tidak kelihatan gitu. Jadi ya kadang-kadang itu bisa jadi berbahaya gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ternyata Ronin nomor 2 sekarang tertinggi sepanjang masa ya. Nomor 1 masih Poly Network. Jadi bahkan Ronin ini jebolnya lebih besar daripada Mt. Gox ya. Jadi luar biasa nih. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga Ronin sekarang lagi kerjasama dengan major cryptocurrency exchanges ya. Mungkin sama seperti Poly Network juga. Dan juga sama Chainalysis ya, supaya bisa memonitor uang yang sedang dicuri atau kripto yang sedang dicuri ini ya. Nanti bisa kemungkinan diblokir dan selanjutnya. Jadi masih ada kemungkinan bisa diselamatkan uangnya ya. Tetapi harga dari Axie Infinity plus juga dari Ronin ambruk ya. Kalau Axie nggak terlalu parah lah ya, tapi kalau Ronin ya
itu drop sampai 20%. Sementara untuk Axie Infinity dia drop 6% setelah kasus ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu news pada hari ini. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sekarang kita bisa lihat ya, main resistance-nya dengan sangat jelas adalah MA200. Basically sudah dites 2 kali dan belum berhasil ditaklukkan. Jadi, kalau gue pribadi sih lebih ngelihatnya Bitcoin butuh koreksi dulu ya. Ini menurut gue ya, Bitcoin butuh koreksi dulu. Nah, tinggal pertanyaan koreksi sampai mana? Nah, itu yang bisa kita pertimbangkan gitu. Nah, buat kalian yang mungkin lebih agresif ya, bisa mulai pertimbangkan ke 4 hourly chart. Nah, 4 hourly chart ya tadinya kan gue bilang agresif itu sekitar 46.164. Kenapa? Karena gue pikir dia akan lebih cepat dropnya dibandingin MA20-nya naik. Ternyata Bitcoin sangat kuat menahan harga di daerah sini ya, sehingga MA20-nya malah duluan menjemput. Bahkan kita bisa lihat dia sudah bereaksi terhadap MA20 tadi ya. Tadi sempat di harga terendah itu di 46.550 alias kena MA20 ya. Kena dan lanjut lagi ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya apakah MA20 di 4 hourly chart ini cukup untuk membuat harga Bitcoin lanjut lagi di tes MA200 atau masih butuh koreksi lebih dalam ya. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, maka dari itu, buat kalian yang agresif bisa pertimbangkan MA20 gitu ya. Jadi dari 46.164 bisa digeser ke MA20 yang ada di 46.587 ya. Itu untuk yang agresif. Nah, untuk yang lebih konservatif ya atau medium dulu deh ya, biar sesuai urutan. Yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah 44.467 gitu, itu medium risk ya. Nah, untuk yang konservatif seperti biasa MA20 sekarang sudah semakin mendekat gitu. Nah, kalau buat yang konservatif bilang, aduh bang, kok masih lama banget? Ya kan lu konservatif ya. Kalau konservatif butuh konfirmasi lebih besar dan ambil time frame lebih besar gitu, jadi lebih safe. Ya, seperti kita tahu, time frame lebih kecil biasanya lebih sering terjadi false signal. Gitu. Jadi ya lu harus selalu lu nggak bisa kesannya, oh gue pengen resiko kecil tapi pengen langsung wah dapat posisi terus gitu ya, nggak bisa juga gitu. Kalau lu pengen terus dapat posisi ya lu harus kadang-kadang lebih ambil resiko ya berarti harus siap ke time frame lebih kecil dan ya siap juga kalau sampai ternyata tembus gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Gue ulangi, buat yang agresif bisa di MA20 di 4 hourly chart yaitu di 46.586 dolar. Buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di 44.467. Nah, buat kalian yang konservatif ya bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di 42.481 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang ingin averaging BTC kalian jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam ya. Ada Bybit, ada Maxi, ada toko kripto dan banyak lagi, kalian bisa pilih sendiri ya. Dan ya sekali lagi nggak wajib ya, kalian boleh pakai, boleh nggak. Tapi apabila lu pakai link referral kita, lu secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuannya sekali lagi untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan next adalah Cardano. Lagi-lagi Cardano sesuai pembahasan kita, dia reject oleh $1.20 ya. Jadi ya ini bukan cuma garis yang gue buat ngarang gitu ya. Jadi ini garis yang memang ada ada gunanya gitu kesannya. Dimana kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi resisten pada tanggal ya Februari lah, awal-awal Februari. Jadi resisten sekarang kembali lagi menjadi resisten bagi Cardano. Nah, sebelumnya kita bisa lihat dia adalah sebuah support malah. Nah, jadi ini adalah satu kasus support becomes resistance saat tertembus dengan cukup kuat, ya. Nah, jadi sekarang untuk Cardano seperti apa nih? Jujurnya, gue nggak terlalu kaget dia ketahan terus. Kenapa? Karena RSI-nya sudah overbought. Sudah berapa hari nih? Di luar dari 70, ya di atas dari 70 terus. Artinya apa? Ya overbought. Gitu. Makanya gue bilang jangan paksain beli di daerah sini. Ya, moga-moga nggak ada yang nyangkut di daerah sini ya. Nah, jadi untuk sekarang ya gue ulangi lagi ya, masih cukup mirip sebenarnya dengan yang kemarin. Medium risk bisa pertimbangkan di $1 lebih 2 sen ya, atau mau diubah ke 3 sen juga boleh, tinggal preference lu sendiri ya. Atau buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 yang sudah golden cross nih ya, baru-baru golden cross, yaitu di 96 sen ya, atau kalau mau dibuletin lebih tepatnya 97 sen ya. Jadi gue ulangi dulu buat yang medium sama yang konservatif nih. Yang konservatif pertimbangkan di 97 sen. Buat yang medium risk bisa pertimbangkan di $1 lebih 3 sen.
Nah, untuk yang agresif, seperti biasa, kita bisa mulai ke 4 hourly chart. Nah, seperti yang gue bahas juga kemarin, MA20 kayaknya, bisa jebol nih. Ada kemungkinan bisa jebol. Kenapa? Karena ya RSI di daily, dan juga ya $1.20 memang cukup kuat juga gitu. Jadi kalau kalian mau ambil posisi sebagai sebagai trader yang lebih agresif, pertimbangkannya di MA50 ya, karena kalau di 20 sekarang jujurnya udah nggak terlalu secara risk rewardnya nggak terlalu menarik ya. Jadi gue ulangi, untuk yang high risk ya atau yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA50, yaitu di $1 lebih 11 sen. Tapi keep in mind seperti biasa, ini 4 hourly chart, lebih cepat naiknya maka harus lebih sering dipantau ya, karena ada kemungkinan berubah secara price-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Gue ulangi, yang agresif di MA50 di $1 lebih 11 sen. Buat yang medium itu di $1.03, dan buat kain yang konservatif bisa pertimbangkan di 97 sen. Oke, dan selanjutnya XRP. Nah, XRP sesuai dengan pembahasan kita sebelum dia masuk ke sini ya. Gue bilang XRP kemungkinan besar akan banyak bermain pingpong, dan ternyata lumayan benar. Walaupun jujurnya gue pikir bakal lebih lama bermain pingpongnya di daerah sini, tapi ya ternyata cepat juga ya. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 hari dia breakout terus pindah lapangan. Jadi ini 2 lapangan nih. Lapangan pingpong 1, lapangan pingpong 2 nih. Nah, di sini udah menang nih dia ya, udah tembus. Nah, sekarang di sini dia reject ya. Kemarin lusa dia reject dengan cukup telak oleh MA200. Besoknya galau. Jadi kayak dia habis ditolak cewek ya. Ditolak cewek, besoknya spinning top. Ya ini aduh, bisa pas gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Emang kadang-kadang market tuh suka ngelucu kayaknya ya. Nah, jadi PR kedua tentunya bagi XRP adalah menyelesaikan permainan pingpong di lapangan B nih ya. Ini lapangan A, lapangan B. Nah, kalau di lapangan B dia juga bisa selesaikan tanpa harus ke di 20 dulu, ya berarti momentumnya bagus ya. Nah, jadi makanya buat yang high risk ya bisa pertimbangkan di daerah sini buy limitnya, yaitu di daerah 85 sen. Bagi kalian yang kemarin sudah ikut, berarti udah dapat harusnya ya. Jangan diulang-ulang ya. Jangan sampai ambil 2 posisi di tempat yang sama terus gitu. Jadi buat kalian yang belum punya posisi di 85 sen ya, boleh pertimbangkan untuk beli di situ ya. Itu untuk yang high risk gitu, atau yang lebih ke agresif lah namanya ya. Nah, buat kalian yang lebih ke medium risk ya, atau sebenarnya jujurnya medium sama konservatif nggak terlalu jauh lah. Jadi kali ini gue satuin aja ya. Buat kalian yang konservatif atau medium ya, bisa pertimbangkan di antara MA20 atau 82 sen. Karena bisa dibilang dua ini sudah sebentar lagi confluence ya. Jadi bisa kalian pertimbangkan di daerah situ. Ya, price range-nya 81 sampai 82 lah, atau 83 sen untuk kalian yang lebih konservatif sampai ke medium risk ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Kalau di 4 hourly-nya kita bisa lihat ya, dia masih ketahan oleh MA50 atau kebantu ketahan oleh MA50 yang confluence sama 85 sen ya. Jadi ya baik lagi gue ingetin, buat yang agresif bisa pertimbangin masuk di daerah situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Dan weekly close-nya ya, kemarin kita kayaknya udah sempat bahas belum ya? Kayaknya belum ya. Nah, dimana kita bisa lihat weekly close dia sebelumnya ya, pada tanggal 21 Maret, itu dia berhasil close jauh di atas dari MA20. That's good. Tetapi kita lihat sekarang dia sepertinya takut dengan MA50 nih ya. Nah, semoga saja dalam beberapa hari ke depan ya, mungkin lebih tepatnya sekitar 5 hari ke depan, close weekly-nya bisa mulai, ya nggak usah sampai 50 lah, di atas dulu dari 87 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya Solana. Solana kemarin berhasil breakout. Ya, dia berhasil breakout menembus resisten $110. Ya, that's good, that's good. Nah, tapi kita bisa lihat breakoutnya tipis banget ya, karena kehajar Bollinger Band juga. Jadi dia cukup nge-wick, tapi minimal close-nya masih tetap di atas dari 110. Nah, jadi lucunya pada hari ini mepet banget, kita bisa lihat di sini ya. Kita zoom in ya. Dia mepet banget antara Bollinger lalu dengan si daerah $110. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sepertinya $110 mulai mulai menunjukkan ciri-ciri dia berubah menjadi support ya. Baru mulai ya, baru ada bau-baunya lah gitu kalau kata Roy Kiyoshi ya, bau-bau support katanya. Karena kenapa? Kita bisa lihat tadi harganya sempat ngedrop, turun, tapi sellersnya kemakan oleh buyers ya, jadi cuma nge-wick aja ke bawah, dan dia kembali bermain di daerah 110 atau lebih tepatnya di atas 110 ya, walaupun konfirmasinya ya sampai nanti besok jam 7 pagi ya. Kita lihat apakah
Solana bisa terus mempertahankan di atas dari $110 atau tidak. Ya, jadi otomatis PR-nya jelas dong untuk Solana apa? Yaitu mempertahankan harganya di atas dari $110. Kalau dia bisa lakukan seperti itu, ya otomatis Bollinger-nya akan besok membesar nih ya, membengkak. Setelah ini membengkak, ya berarti ya dia ada apa ya? Ada ruangan lagi untuk bergerak ke atas. Begitu ya. So, itu dia PR-nya, jangan sampai Solana close daily di bawah dari 110 lebih 5 sen ya. Nah, untuk buy limit agresif banget ya kalau sampai lu pasang di sini ya, tapi ya baik lagi. Lu yang tahu sendiri apa namanya typical ya, maksudnya apa? Lu sekuat apa dengan resiko gitu ya. Kalau lu kuat sama resiko ya hajar aja. Bisa pertimbangkan untuk buy limit di daerah $110. Tapi baik lagi gue ingetin itu masuknya ke high risk, even apa bigger than usual gitu ya. Nah, buat kalian yang lebih ke konservatif, ya lebih santai, ya sudah. Kita lihat di sini MA20 sudah terjadi golden cross. Sekarang MA50 ada di $93. Ya masih jauh, tapi ya kan katanya ya konservatif. Ya sudah, nah, tunggu aja. Tunggu sampai MA20 mendekati, ujung-ujungnya pasti koreksi juga ke 20 gitu. Tinggal pertanyaannya apakah nanti 20 ini cukup kuat atau tidak saat dia koreksi ke situ, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang high risk banget bisa pertimbangkan di $110. Buat kalian yang lebih konservatif bisa di MA20 di daily, yaitu di $93 lebih 16 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut ke Phantom. Nah, untuk Phantom sepertinya dia galau ya, sudah 2 hari. Walaupun technically speaking ini nggak bener-bener kayak spinning top ya, yang terutama yang kemarin ya, kayak lebih mendekati ke inverted hammer sih, tapi well, ya dia masih ada weaknya ke bawah sih. Jadi intinya sih galau ya. Di markets, Phantom ini cenderung galau. Kemarin ke-reject oleh Bollinger Band, basically 2 kali ya. Lalu sekarang masih sideways di daerah situ-situ saja ya. Nah, jadi kurang lebih untuk Phantom nggak ada perubahan signifikan ya secara buy limit. Untuk kalian yang apa namanya, ya bukan ini ya, semua ya, kalau Phantom kayaknya masih disatuin, yaitu di daerah sini saja. Konservatif saja, yaitu di daerah $1 lebih 28 sen atau $1.27. Ini sedang confluence nih, MA20 plus sama ini, sama struktur di sini. Nah, jadi untuk Phantom kurang lebih seperti itu ya, nggak ada buat agresif menurut gua dalam bentuk pola dia seperti ini, candlenya sekarang ini belum terlalu apa ya, belum terlalu worth it lah untuk kita high risk gitu ya. Jadi maka dari itu untuk Phantom kita lebih baik cenderung konservatif aja semua ya, yaitu di daerah $1.28 sampai $1 lebih 27 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat technically speaking dia close di atas dari 433, tapi terlalu tipis. Seperti yang gue bahas sebelumnya, kalau dia tembus tapi terlalu tipis, seringkali jadi masuknya ke false breakup. Ya, jadi gue pribadi lebih nunggu dulu apakah dia bisa punya momentum lebih tinggi untuk bisa close di atasnya lebih mutlak gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih, cuma beda $1 saja. 434 kemarin close-nya, sementara ini resisten di 433 ya, literally $1. Nah, jadi sekarang PR terbesar dari BNB adalah close daily ya dalam 20 jam ke depan di atas dari 433. Kalau dia bisa lakukan itu, bagus ya. Karena kenapa? Dia secara struktur memecahkan satu resisten yang sudah cukup lama ya, dari awal Februari sampai sekarang. Sempat double top juga di sini ya. Dan kalau sampai dia bisa close di atas itu, berarti dia berhasil menaklukkan satu resisten yang cukup menyebalkan ya. Nah, jadi untuk BNB kurang lebih seperti itu. Untuk buy limit nih. Untuk buy limit, konservatif sekarang sudah semakin dekat nih ya. Konservatif sekarang di daerah 399, atau kalau mau dibulatin biar gampang di $400, biar angkanya juga pas tuh, jadi support psikologis ya. Nah, jadi buat yang konservatif bisa taruh di $400 buy limitnya. Buat kalian yang lebih masuknya ke apa namanya medium risk bisa di 410 ya. Dan kayaknya mungkin dalam beberapa hari ke depan yang konservatif sama medium bakal bareng-bareng nih ya, karena MA20 makin mendekat ke daerah 410. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk agresif ya kita bisa aja pindah ke 4 hourly chart ya. 20 ya kalau sampai lo ambil 20 lu berarti sangat high risk gitu. Kalau lu mau lebih, aduh bro ada yang lebih ini nggak, ada yang resikonya nggak setinggi itu ya bisa, yaitu di MA50, yaitu di 417 ya. Nah, tapi ya walaupun dibilang ini resiko cukup tinggi,
ada aja kemungkinan dia bisa terpantul di sini dan lanjut ke atas gitu. Jadi ya baik lagi, gue balikin ke tangan lo sekuat apa menahan resiko. Kalau lo ngerasa oh gue resiko sih gue santai gitu ya, ya sudah hajar aja di sini ya. Tapi kalau kalian ngerasa kayak ya resiko sih resiko ya, masuk high risk ya high risk, cuman jangan sampai gitu juga ya, bisa pindah ke MA50 ya. MA20-nya ada di 429, MA50-nya ada di 417 ya. 20 di 429, MA50 ada di 417 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya Luna, sang anomali ya, yang lain sedang struggling mau apa ya? Mau mulai reversal gitu ya. Luna malah all time high ya, sudah 2 kali new all time high. Memang luar biasa ya. Nah, kalau kita bisa lihat ya, kemarin daily close atau lebih tepatnya tadi pagi jam 7 dia di $109 ya, berarti significantly di atas dari sebelumnya ya, previous all time high. That's crazy ya, that's crazy. Dan jujurnya gitu ya, kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa sih kok Luna bisa naik sendiri?" gitu ya. Sebenarnya ada beberapa ya, gue sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya. Yang pertama Anchor protokol mereka yang makin populer ya, dan juga ada token lagi sendiri lah si Anchor itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia itu kan cukup dikritik nih. Luna belakangan ini cukup dikritik, katanya USD-nya itu bisa nggak on peg sama $1 gitu loh. Karena banyak yang meragukan cukup nggak cuma dengan seniorage-nya si Luna gitu ya. Nah, ternyata Do Kwon akhirnya menanggapi itu. Dengan cara apa? Dia membeli Bitcoin sebagai reserve untuk USD. Nah, itu dianggap menjadi satu berita yang cukup bullish sepertinya ya, dianggap oleh market sebagai berita yang cukup bullish, maka cukup banyak orang yang apa ya, yang mulai mengalokasikan dana ke Luna. Nah, maka dari itu kita bisa lihat cukup meningkat gitu ya. Jadi Luna nih sebenarnya cukup asik ya buat gua terutama nih. Buat kalian yang sudah ngikutin DCWT gua dari dulu ya, lu tahu gua sudah take profits daerah sini. Take profits turun. Dia turun, wah banyak yang bilang, "Wah, Luna mati di sini nih. Wah, udah nggak jelas." Gua bahkan sampai update, nothing wrong ya, nothing wrong with Luna ya. Secara fundamental dia nggak ada yang berubah, nggak ada tiba-tiba si Do Kwon ngelakuin satu hal apa gitu ya, tiba-tiba Luna mau dibikin jadi apalah gitu ya, kesannya berubah total. Nggak terjadi sesuatu yang seperti itu gitu ya. Maka gue malah akumulasi di sini ya. Dan buat kalian yang mengikuti gue waktu itu di sini akumulasi ya di daerah EMA 200, ya sekarang sih udah senyum-senyum aja ya, karena faktanya udah profit berapa persen, udah 133% gitu loh. Dan setelah itu, gue juga kasih tahu bahwa kemarin gue take profits juga di daerah $100 lagi. Gitu. Dengan logika kenapa? Karena Luna sedang dia all time high saat BTC masih di bawah triple support band. Gitu. Jadi gue TP lagi di situ. Benar turun ya. Dia turun lagi. Nah, tetapi MA20 cukup kuat. Gue akumulasi lagi di sini. Dapat lagi. Gitu. Jadi ya Luna ini lagi sangat-sangat baik lah ke gue kayaknya ya. Jadi ya tapi baik lagi, ini gue bukan ngedukun ya, gue ngelihatnya semua dari TA dan dari fundamentalnya juga. Jadi ya baik lagi, kalau kalian ingin mendalami lagi ya dalami dua itu, fundamental dan teknikal ya. Nah, untuk buy limit nih sekarang ya, Bang, udah Bang cepetan buy limitnya mana ya. Nah, buy limit sebenarnya nggak berubah ya. Untuk yang kalian yang lebih masuknya ke agresif ya, mungkin sekarang jadi cenderung nggak agresif ya, lebih masuknya ke medium ya. Medium bisa pertimbangkan di daerah $95 lebih 90 sen. Untuk konservatif bisa pertimbangkan di daerah $92 lebih 92 sen. Ini lucu ya, angka cantik ya buat yang konservatif. Nah, buat yang high risk bisa pertimbangkan di 4 hourly chart, yaitu di MA20-nya. Tepatnya di $97 lebih 76 sen. Ya, jadi gue ulangi, agresif 97,77. Buat kalian yang medium risk bisa di 95,90. Buat kalian yang konservatif bisa di 92,92 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.